Assalamualaikum, halo sejarawan. Selamat datang di segmen kisah singkat tokoh Islam. Hari ini kita akan membahas sosok yang namanya mungkin kalah populer dari khalifah, tapi perannya sangat krusial di akhir kekuasaan Bani Umayyah, Sulaiman bin Hisham. Dia adalah putra dari khalifah, Hisham bin Abdul Malik Salah, satu khalifah Umayyah terkuat. Sulaiman bukan hanya seorang pangeran, tapi juga seorang jenderal perang yang disegani. Namun, kehidupannya dipenuhi gejolak politik yang mengantarkan kekhalifahan Umayyah menuju keruntuhan. Siapa sebenarnya dia? Dan apa perannya di bawah ayahnya? Simak sampai habis. Mari kita kenali dulu ayahnya. Khalifah Hisham bin Abdul Malik berkuasa 724 sampai 743 Masehi, dikenal sebagai pemimpin yang cakap, tegas, dan berhasil menstabilkan pemerintahan serta keuangan negara. Di masa Hisham, kekhalifahan Umayyah mencapai salah satu puncak kestabilan administrasinya. Disinilah peran Sulaiman dimulai. Sulaiman bin Hisham adalah jenderal Arab Umayyah yang aktif sejak sekitar tahun 732 Masehi. Peran utamanya di masa ayahnya adalah memimpin ekspedisi militer, terutama di front paling penting, perbatasan Kekaisaran Bizantium. Kita tahu konflik Arabo-Sentium adalah konflik abadi. Sulaiman dikenal sebagai jenderal yang rutin memimpin serangan musim panas dan musim dingin ke wilayah Bizantium. Tujuannya, menjaga perbatasan, menunjukkan kekuatan Islam, dan mendapatkan rampasan perang. Ini menunjukkan kepercayaan besar Khalifah Hisham pada kemampuan militer putranya. Namun, meski berperan besar di medan perang, Sulaiman tidak diangkat sebagai putra mahkota. Hisham memilih keponakannya, Al-Walid bin Yazid, sesuai wasiat sebelumnya. Keputusan ini kelak menjadi benih konflik besar. Setelah Khalifah Hisham wafat pada 743 Masehi, kekhalifahan diwarisi oleh Al-Walid kedua, Al-Walid bin Yazid. Nah, disinilah kisah Sulaiman berubah drastis dari jenderal menjadi tokoh sentral dalam fitnah ketiga, yaitu perang saudara besar di tubuh Umayyah. Kenapa terjadi fitnah ketiga? Al-Walid 13 adalah khalifah yang kontroversial. Dia dituduh hidup mewah, tidak peduli urusan agama, dan berencana mengubah garis suksesi. Sulaiman, yang merupakan sepupu dan rival politik Al-Walid II, menjadi salah satu tokoh yang merasa tidak puas dan akhirnya memimpin pemberontakan melawannya. Puncak konflik terjadi pada 744 Masehi. Sulaiman berhasil mengumpulkan dukungan, dan puncaknya Al-Walid kedua dibunuh. Setelah itu, panggung kekhalifahan diisi oleh Yazid III yang berkuasa singkat. Lalu, Ibrahim bin Al-Walid. Peran Sulaiman saat ini adalah sebagai kingmaker dan kekuatan militer utama yang menentang garis suksesi lama. Dia adalah sosok yang sangat berkuasa di Damaskus saat itu. Namun, kekuasaan yang bergejolak ini memunculkan tokoh kuat lain, Marwan bin Muhammad, gubernur Armenia dan Azerbaijan, yang dikenal sebagai Marwan al-Himar. Marwan menolak kekhalifahan Ibrahim dan memimpin pasukan ke Suriah. Sulaiman berusaha melawan Marwan. Dalam pertempuran di antara mereka, Sulaiman mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri bersama para pendukungnya. Marwan bin Muhammad akhirnya menjadi khalifah Marwan kedua pada 744 Masehi. Dia adalah khalifah Umayyah terakhir di Suriah. Sementara itu, Sulaiman bin Hisham tidak menyerah. Dia terus bergerilya dan mencoba kembali menantang kekuasaan Marwan II, tapi selalu gagal. Setelah berbagai upaya, Sulaiman dan sisa-sisa pasukannya akhirnya melarikan diri ke timur, melintasi Persia, menuju India.
Di sana, dikisahkan, dia meninggal setelah dikalahkan oleh pasukan Marwan. Tahun kematiannya sekitar 747 Masehi. Apa warisan dari kisah Sulaiman? Perannya di masa Khalifah Hisham menunjukkan bahwa kekuatan militer dan loyalitas keturunan berperan besar dalam mempertahankan kekhalifahan. Namun, keterlibatannya dalam fitnah ketiga meski niatnya mungkin untuk membersihkan pemerintahan justru mempercepat keruntuhan Bani Umayyah. Konflik berkepanjangan ini melemahkan internal Umayyah, membuka celah bagi munculnya dinasti Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan Marwan II dan mengakhiri era Umayyah di timur pada 750 Masehi. Jadi, Sulaiman bin Hisham adalah pedang tajam Khalifah Hisham di garis depan melawan Bizantium, namun ia juga menjadi api yang membakar istana kekhalifahan dari dalam pasca Hisham wafat. Ia adalah gambaran kompleksitas politik di masa transisi kekuasaan. Pelajaran berharga dari kisah ini: konflik internal yang didorong oleh ambisi pribadi atau sengketa suksesi, sekuat apapun sebuah kekuasaan, pasti akan membawa pada kehancuran. Gimana menurut kalian? Apakah Sulaiman bin Hisham pahlawan yang disalahpahami? Atau justru biang keladi keruntuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah tokoh sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.